Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NPM 1940210006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pengolahan hasil perkebunan. Pada materi pertama, yaitu definisi mempelajari dasar-dasar teori dan aplikasi mengenai teknologi pengolahan hasil pertanian atau perkebunan. Teknik mengenal pengujian dan pengawasan mutu produk industri hasil pertanian perkebunan sesuai standar yang berlaku. Teknik mengenai pengolahan limbah hasil pertanian atau perkebunan yang berwawasan lingkungan. Adapun peran dan dampak pengembangan perkebunan, yang pertama, dukungan terhadap pengembangan industri, diversifikasi ekspor, peningkatan ekspor komoditas perkebunan, peningkatan dan pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, mendukung program transmigrasi, pemerataan pembangunan wilayah, dan pemeliharaan peningkatan kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya yaitu bentuk usaha perkebunan. Itu terbagi menjadi dua, perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat yaitu luas tanah yang diusahakan kecil, tingkat teknologi sederhana, dan masih berada pada taraf subsisten. Sedangkan pada perkebunan besar, luas tanah di atas 25 hektar dan puluhan ribu hektar. Pengusahaannya berbentuk badan hukum, diusahakan dengan prinsip manajemen perusahaan, menggunakan teknologi maju, tenaga buruh tepat, dan bisnis friendship. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu penanganan pasca panen hasil perkebunan dan penerapan brand teknologi. Penanganan pasca panen hasil perkebunan, kegiatan penanganan pasca panen perkebunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku. Produk akhir siap dikonsumsi, di mana di dalam juga termasuk distribusi, pemasarannya. Cakupan teknologi pasca panen dibedakan menjadi dua kelompok kegiatan besar. Yang pertama itu penanganan primer dan yang kedua penanganan sekunder. Penanganan primer yang meliputi penanganan komoditas hingga menjadi produk setengah jadi atau produk siap olah, di mana perubahan transformasi produk hanya terjadi secara fisik. Sedangkan penanganan sekunder yaitu kegiatan lanjutan dari penanganan primer, di mana pada tahap ini terjadi perubahan bentuk fisik maupun komposisi kimiawi dari produk akhir melalui suatu proses pengolahan. Selanjutnya itu permasalahan penanganan hasil perkebunan. Yang pertama, kesenjangan dan keterbelakangan dalam memproduksi bibit atau benih unggul di dalam negeri. Yang kedua, kesenjangan dalam inovasi teknologi, baik dalam teknologi pengembangan peralatan dan pasca panen maupun informasi teknologi penanganan pasca panen itu sendiri. Belum sempurnanya infrastruktur yang menunjang sistem distribusi dan transportasi hasil perkebunan rakyat, rendahnya pengertian masyarakat umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pasca panen, misalnya tentang susut pasca panen, sehingga berakibat kurangnya perhatian terhadap masalah mutu. Dan yang terakhir, pengolahan hasil perkebunan yang menimbulkan kerusakan. Materi yang ketiga yaitu potensi limbah hasil perkebunan untuk ditransformasikan menjadi produk. Produk sampingan hasil tanaman perkebunan limbah, bahan yang berserat tinggi sebagai sumber hijauan makanan ternak seperti pucuk tebu, ampas tebu, tandan sawit, hasil pangkas tanaman penaung kopi atau kakao seperti lantara atau gamal. Limbah perkebunan juga memiliki potensi untuk dikelola sebagai bahan pangan penguat. Adapun limbah yang pertama yaitu limbah kakao. Pemanfaatan kulit buah kakao menjadi kompos sebaiknya dilakukan dengan komposisi campuran dari bahan organik lain seperti sekam padi dan sisa tanaman. Dan dapat menambahkan pupuk kandang seperti kotoran sapi dan mikro pengurai sebagai bioaktivator, yaitu bahan patogen yang dapat membantu proses komposan lebih cepat. Dan dapat juga menambahkan bahan lain seperti kapur, urea, dan dapur untuk memperkaya kandungan hara kompos. Yang kedua yaitu potensi limbah kopi. Potensi limbah kopi, yang pertama itu limbah kulit kopi diperoleh dari proses pengolahan kopi dari biji untuk menjadi kopi bubuk. Dan yang kedua, kulit kopi terdiri dari
dari 3 bagian, yaitu lapisan bagian luar tipis yang disebut exocarp, lapisan daging buah, dan lapisan kulit tanduk atau kulit dalam. Pupuk kompos dari kulit kopi mengandung bahan organik, biodegradable atau dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya itu potensi limbah kelapa. Potensi limbah kelapa itu terbagi menjadi potensi tempurung kelapa, potensi air kelapa. Potensi tempurung kelapa berat dan tebal tempurung sangat ditentukan oleh jenis tanaman kelapa. Kelapa dalam mempunyai tempurung yang lebih berat dan tebal daripada kelapa hibrida dan kelapa ganja. Sedangkan potensi air kelapa, volume air yang terdapat pada kelapa dalam sekitar 300 ml, kelapa hibrida 250 ml, dan kelapa ganja 150 ml. Artinya itu potensi limbah karet. Potensi limbah karet sebagian besar dasar pembuatan biokoresin sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair dan sebagai biomasa perkebunan karet berpotensi bahan baku biokar. Selanjutnya, materi keempat yaitu teknologi pengolahan kelapa sawit. Pengolahan kelapa sawit yang pertama itu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang dapat diperbaharui yang dibuat dengan reaksi kimia antara alkohol dan minyak nabati atau minyak hewani, lemak, atau gas. Biodiesel terbagi menjadi transesterifikasi dan kelebihan biodiesel. Transesterifikasi berlangsung pada suhu 25-60 derajat Celcius. Intimate mixing antara faksel metanol dan minyak dengan kualitas FeFA terendah dan kualitas metanol 99,9%. Adapun dari kelebihan biodiesel, bahan bakar yang ramah lingkungan, serta dapat diuraikan secara alami. Angka selen tinggi kurang lebih 50, menambah pelumasan mesin yang lebih baik dengan mudah dicampur dengan solar biasa dan tidak memerlukan modifikasi mesin apapun, serta mengurangi asap hitam dari gas, asap buang mesin diesel secara signifikan walaupun penambahan hanya 5% sampai 10% volume biodiesel ke dalam solar. Yang kedua yaitu gliserin. Gliserin sama dengan gliserol. Gliserol nama kimia gliserin nama perdagangan. Gliserol adalah gula alkohol yang mempunyai 3 gugus OH yang dapat membentuk 3 jenis ester yakni monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Adapun sifat gliserin yaitu tidak berwarna, tidak berbau dan kental. Kelarutannya larut dalam air dan alkohol, tetapi sedikit larut dalam beberapa pelarut seperti eter, etil, asetat, dan dioksan. Gliserin tidak larut dalam hidrokarbon. Aplikasi gliserin yang pertama obat-obatan, personal care, makanan dan minuman, polyester foil, alkyd resin atau plastik kapsul alkohol. Pembuatan gliserin, pemurnian gliserin, dan jenis gliserin. Dan yang terakhir yaitu sabun. Sabun yaitu bahan pencuci yang biasanya terbuat dari campuran alkali, garam, dan natrium yang merupakan senyawa kimia yang berbentuk dari hasil sponifikasi. Dan selanjutnya yaitu materi kelima, prinsip pengolahan hasil perkebunan. Prinsip dasar pengolahan hasil perkebunan yaitu sebagian hasil pertanian mudah rusak. Bahkan ada yang sangat mudah rusak sehingga memerlukan penanganan yang baik agar tidak mengalami penurunan mutu yang sangat drastis. Selanjutnya, pelakuan diberikan sesuai dengan sifat-sifat dari setiap bahan hasil pertanian yang ditangani. Hal ini dikarenakan faktor penurunan mutu umumnya ditentukan oleh sifat-sifat dari bahan hasil pertanian. Dan proses pengolahan hasil pertanian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendinginan dan pengeringan. Perpindahan panas pada proses pengeringan yaitu perpindahan panas dapat terjadi karena beberapa macam fenomena yang berlainan.
Ada beberapa perpindahan massa yang berlangsung secara konveksi, yaitu massa perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem aliran, proses perpindahan massa yang terjadi pada penyaringan atau pengeringan suatu bahan, bukan proses perpindahan uap air dari permukaan bahan ke lingkungan sekitarnya, dan perpindahan uap air dari permukaan bahan ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan perpindahan panas dan massa akan menentukan kecepatan pengeringan, serta perpindahan panas pada proses pengeringan bahan itu yaitu konveksi. Konveksi yaitu ketika energi yang diperlukan untuk penguapan berasal dari udara yang panas dialirkan ke bahan. Proses pengeringan ini biasanya pada tray, bell conveyor, flat bed, and spray drying. Perpindahan panas pada proses pengeringan bahan. Yang kedua, konduksi, yaitu ketika bahan atau material yang dikeringkan berhubungan langsung dengan permukaan pemanas seperti pada tray, drum, dan rotary dryer. Pengaruh pengeringan terhadap sifat bahan, yang itu pada umumnya bahan yang dikeringkan mempunyai nilai gizi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan segarnya. Dalam proses pengeringan berlangsung dapat terjadi perubahan warna dan lain-lainnya. Terjadi perubahan-perubahan tersebut sebenarnya dapat dibatasi seminimal mungkin dengan jalan memberikan perlakuan pendahuluan pada bahan yang akan dikeringkan, misalnya dengan cara blanching, warna, tekstur, dan aroma. Selanjutnya yaitu materi ke-6. Pengaruh lama pengeringan terhadap biji kopi. Pengaruh lama pengeringan terhadap biji kopi. Perlakuan lama pengeringan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap parameter kimia, kadar air, kadar lemak, dan total asam. Parameter fisik seperti rendaman dan pH, dan parameter organoleptik, aroma, dan tekstur biji kakao. Semakin lama pengeringan, kadar air, rendaman, dan total asam semakin menurun, sedangkan kadar lemak dan pH biji semakin meningkat. Dan perlakuan terbaik biji kopi dengan diperoleh pada lama pengeringan 8 jam. Pada perlakuan tersebut diperoleh biji kopi dengan karakteristik rendaman 36–40%. Semakin cepat kecepatan udara, semakin cepat pula proses penurunan kadar airnya dan semakin banyak pula bahan bakar yang dibutuhkan. Dengan menggunakan kecepatan 3, yaitu 4,0 dalam waktu 4 jam, dapat menurunkan kadar air sebanyak 36% dari kadar air biji kopi setelah dikeringkan 42%. Bahan bakar dihabiskan untuk sekali produksi adalah 1,5 kg, dan biaya pengeringan secara alami dengan menggunakan sinar matahari secara langsung lebih murah. Tapi kendala pada musim hujan dan jenis bahan yang dikeringkan tidak terjamin karena debu, kerikil, dan lain sebagainya. Materi ke-7 yaitu pengemasan dan penyimpanan hasil perkebunan. Teknik pengemasan dan penyimpanan itu mekanisme penyimpanan dan distribusi produk. Mekanisme pengemasan, mekanisme penyimpanan, daya simpan, susut mutu, dan distribusi produk. Mekanisme pengemasan atau packing house, rumah pengemasan adalah tempat dimulainya kegiatan penanganan bahan pangan setelah dipanen hingga menjadi produk yang dikemas. Mekanisme pengemasan, kegiatan dalam rumah pengemasan, yang pertama kegiatan persiapan, yang kedua perlakuan pada produk, yang ketiga pengemasan, dan yang keempat pendinginan. Mekanisme penyimpanan bahan pangan adalah suatu tata cara menata penyimpanan, memelihara, menjaga, dan mengamankan bahan pangan kering dan basah di gudang penyimpanan. Mekanisme penyimpanan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama kadar air, hama penyakit, aktivitas enzim, oksidasi fermentasi, aktivitas respirasi dan transpirasi, kandungan protein, lemak, protein, dan sifat fisik bahan pangan. Sedangkan faktor eksternal yaitu penanganan pasca panen, sanitasi gudang, suhu, RH massa udara, ukuran dan desain gudang, hama gudang, kemasan produk, susunan palet, dan pemberian disinfektan. Syarat dari mekanisme penyimpanan yaitu adanya sistem dengan fasilitas ruang penyimpanan bahan, makanan sesuai dengan standar, tersedianya kartu stok atau buku catatan keluar masuknya bahan makanan,
Penyimpanan suhu ruang harus diventilasi baik, penyimpanan suhu dingin harus dengan suhu air optimum bagi tiap produk. Jangan bercampur produk dengan karakteristik yang sangat berbeda. Daya simpan, kemampuan suatu bahan pangan segar atau produk olahan pangan dapat bertahan lama disimpan dalam ruangan penyimpanan. Daya simpan mempunyai teknik penyimpanan, yaitu penyimpanan kadar air normal dan kadar air tinggi, penyimpanan vakum, penyimpanan atmosfer termodifikasi, penyimpanan atmosfer terkendali, penyimpanan tekanan rendah, penyimpanan suhu rendah, dan penyimpanan beku. Susut mutu itu adalah produk penurunan kualitas bahan pangan segar maupun produk olahan yang disebabkan oleh proses kompleks yang melihat dan perubahan fisik, kimia, dan biologi. Distribusi produk pangan, proses yang menunjukkan alur penanganan produk pangan dari produsen atau petani sampai dengan konsumen. Distribusi produk pangan, sistem distribusinya tidak langsung yang melibatkan entitas atau secara berantai. Semakin banyak entitas yang berperan, akan semakin panjang saluran bentuk dan akan berakibat pada terbentuknya harga murah dari produsen tetapi mahal di konsumen, tingginya kerusakan karena kegiatan handling atau bongkar muat yang dilakukan, rendahnya masa jual komoditas di tingkat retail atau masa konsumsi tingkat konsumen. Baik, itulah penjelasan dari materi teknologi pengolahan hasil perkebunan dari materi 1 sampai dengan materi 7. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.